Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, ini kalau Anda melihat di bungkusan plastik kresek ini ada beberapa pusaka. Ini tadi saya menerima seorang tamu, beliau menawarkan dari pusaka-pusakanya. Ini nanti akan saya review, tapi tidak di video kali ini Sobat, untuk di video selanjutnya saja. Karena untuk di video kali ini saya ingin mereview dari beberapa keris-keris yang bagus tetapi maharnya terjangkau. Karena gini, beberapa hari ini saya dapat pesan di WA itu banyak sekali yang menanyakan tentang keris-keris yang maharnya terjangkau. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebagai sebuah solusi Sobat. Ini kalau Anda melihat untuk di warangkanya semuanya sudah nyandang bagus, dan pusakanya pun juga insya Allah adalah pusaka-pusaka bagus, pusaka-pusaka pilihan. Nah, seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya ini? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat, kita akan langsung saja untuk mereview dari kelima buah pusakanya. Nah ini sebagai sebuah jawaban saya bahwasanya gini, memang beberapa hari ini saya dapat pesan di aplikasi WA bahwasanya banyak yang menanyakan, Mas, saya masih pemula dan saya pengen memiliki dari koleksi-koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Karena gini ya, mungkin dari mereka itu juga setiap hari menonton, akhirnya terus timbul keinginan untuk memiliki, ikut serta untuk memiliki, itu seperti itu. Akhirnya terus ya nggak apa-apa, kalau memang memang panjenengan suka, nanti bisa melihatnya atau koleksi-koleksi saya di WA, di Instagram ataupun juga di YouTube saya, biasanya seperti itu. Karena kalau untuk mengirimkan satu persatu, biasanya saya tidak mau untuk mengirimkan satu persatu Sobat. Makanya kenapa tak suruh untuk melihat di Instagram saya atau di tab komunitas YouTube saya. Itu semuanya sudah saya upload di situ. Oke, kita akan mereview dulu dari pusaka yang pertama. Nah, pusaka pertama ini dapurnya kalau nggak salah adalah dapur brojol Sobat. Nah, pusakanya bagus, warangkanya nih kalau Anda melihat, untuk di warangkanya ini estimasinya kayunya kayu timuhu. Nah, dia memakai pendok belewah. Estimasi bahannya adalah tembaga. Nah, ini sudah diservis ini oleh tukang saya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Pusakanya ini masih tebal, agak lebar dengan tantingan yang mantap. Dan kalau Anda melihat di sini Sobat, untuk di tampilan pamornya ini sangat luar biasa. Ini adalah salah satu dari jenis pamor yang ngebior. Pusaka ini bisa dikatakan royal pamor Sobat. Dan pusaka ini seingat saya ini saya dapatkan dari salah seorang sutradara. Nah, ini dari sutradara film. Jadi beliau memaharkan pusakanya. Tak lihat karena gini, karena saya melihatnya waktu itu dari pamornya. Pamornya itu menyenangkan Sobat. Nah, akhirnya terus tak mahari. Ini pamornya kalau menurut saya masuk di pamor Pedaringan Kebak. Mungkin juga ada yang bilang pamor Wosutah, monggo. Tapi kalau untuk saya pribadi ini masuknya di pamor Pedaringan Kebak. Pusakanya ini masih tebal. Nah, ini masih tebal dan tergolong utuh. Begitupun juga dengan pamornya, ini sangat menyenangkan sekali. Ini adalah pusaka yang bagus tetapi maharnya terjangkau. Nah, ini adalah edisi bulan puasa. Ini dalam rangka edisi bulan puasa, saya ucapkan bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, selalu semangat dan selalu energik di dalam kegiatan-kegiatannya. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Jogja. Pusakanya sudah nyandang seperti ini Sobat. Jadi kalau Anda melihat untuk di warangkanya ini, nah warangkanya bagus. Meskipun tidak saya serviskan, ini sudah bagus karena kayaknya dari beliau ini adalah pusaka yang terawat. Karena saya mendapatkan pusaka-pusaka dari beliau itu adalah pusaka terawat dan juga pusakanya itu bagus-bagus Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau untuk yang ini dapurnya adalah tilam upih. Nah, tilam upih ini dia untuk di pamornya ada dua, pamor Wosutah dan juga telogo membeng di bagian sini. Nah, tikel alisnya ini pun juga istimewa. Ini adalah salah satu dari tikel alis kesukaan saya atau favorit saya. Dia nerjang gandik. Nah, dan pusakanya pun juga sama, yaitu dia masih tergolong utuh dan pamornya pun juga sangat menyenangkan sekali nih Sobat.
Nah, silakan diamati, mungkin di antara sobat ini ada yang sedang mencari keris dengan dapur tilam upih. Khususnya ini bagi Anda yang masih pemula. Biasanya kalau pemula itu memang yang dicari adalah tilam upih atau brojol, itu seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka rekomendasi nih buat pemula. Pusakanya bagus, maharnya terjangkau, edisi bulan puasa. Kita lanjut untuk di keris berikutnya sobat. Nah, untuk yang berikutnya ini kalau nggak salah adalah salah satu dari jenis keris apa ya, keris langka juga dari daerah Pekalongan, yaitu keris Suratman. Mungkin di antara sobat ada yang pernah dengar keris Suratman Ketip dan juga Suratman Letrek. Nah, kalau untuk yang ini adalah keris Suratman Letrek sobat. Warangkanya ini juga sudah saya serviskan, jadinya bersih dan juga kinclong. Ini sudah layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, ini pun juga bilahnya agak lebar dan juga masih tergolong tebal. Nah, ini pun juga masih tergolong utuh ini untuk di pusakanya. Dia ada motifnya seperti kayak uang kepeng itu, tapi dia bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau bertumpuk-tumpuk seperti ini namanya adalah Suratman Letrek sobat. Tetapi kalau untuk uangnya, uang koin letreknya koinnya ini dia berjajar-jajar, itu namanya adalah Suratman Ketip. Nah, memang ada dua versi. Yang saya sering dapatkan itu adalah yang Suratman Ketip, jadi yang bulatannya itu berjajar-jajar. Tapi kalau untuk yang bertumpuk seperti ini jarang saya dapatkan. Ini baru pertama, kalau nggak salah sudah dua kali saya mendapatkan yang letrek ini. Salah satunya ini sobat, ini adalah yang terakhir. Biasanya untuk di pusaka ini ada saja yang mencari, Mas punya nggak pusaka Suratman Ketip ya, seperti itu, atau Suratman Letrek. Nah, ini kemarin saya bertanya kepada teman saya, ini saya dapatkan dari teman Batang Pekalongan ini sobat. Ini di bagian dalamnya ini semacam kayak ada motif mahkotanya. Jadi di dalam bulatannya ini ada semacam kayak motif mahkota, menurut beliau seperti itu. Nah, ini kalau kita raba ini seperti ini dia timbul ini sobat, untuk di relief pamornya ini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi, karena pusakanya ini masih tergolong utuh dan juga termasuk dari pusaka yang agak langka. Ini mantap ini. Ini sudah nyandang, dan kalau untuk yang ini memang sengaja tidak saya warangi sobat, jadi memang tak biarkan apa adanya seperti ini, karena memang untuk di pusaka Suratman Ketip ataupun letter itu memang seyukyanya tidak diwarangi, karena ini untuk menampilkan ini loh motif dari pamornya, pola dari relief pamornya ini. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Lalu yang keempat ini saya dapatkan dari salah seorang rekan pasan aji saya dari Pasuruan. Ini dari Pasuruan. Ini kalau nggak salah untuk di warangkanya ini estimasinya kayu awar-awar mungkin ya. Nah, Gayaman Jawa Timuran mungkin seperti ini sobat. Bapak, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini pun juga sudah diwarangi. Nah, pamornya pun juga menyenangkan. Ini kalau teman-teman bilang estimasi Madura Koso. Jadi seperti ini keris-keris Madura. Jadi kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pamornya, ini kalau untuk saya masuk di pamor Ngulit Semongko, mungkin juga ada yang bilang Bromo Watu karena bulat-bulat kayak gini. Dan di sini ini saya melihat ada sebuah sosok Semar kalau saya melihatnya. Nah, di sini berarti di bagian sor-soran ini ada pamornya, yaitu pamor Rojo Gundolo dengan sosok Semar ini sobat. Dengan di bagian ini semacam kayak rambut kuncungnya. Keren ini pusakanya ini saya dapatkan dari teman Pasuruan. Pusakanya pun juga ini masih tergolong utuh ini, dan juga masih tergolong tebal. Pusaka bagus, maharnya terjangkau, edisi bulan puasa. Nah, ini mantap ini cocok ini nanti ditanting saat ditimang-timang saat lebaran. Khususnya yang masih pemula ini biasanya. Kerisnya bagus dan juga masih tergolong tebal. Pamornya pun juga ini pamor ngebior. Ini salah satu dari pamor luluan, kalau Pak Rahmat bilang itu pamor luluan seperti ini.
Ini pamornya ada dua, yaitu pamor Ngulit Semongko atau juga Bromowatu, dan juga di sorcerannya ada pamor Rojo Gundolo, sobat. Ini mantap ini. Oke, kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, kalau untuk yang ini saya dapatkan dari salah seorang senior Tosan Aji saya dari Jogja. Jadi saya dulu waktu masih belajar dunia Tosan Aji itu banyak dari beliau. Nah, ini saya dapatkan. Biasanya memang kalau saya dapatkan dari beliau itu pusakanya bagus-bagus, jadi sudah nyandang. Baik warangkanya ataupun juga bilahnya biasanya sudah diwarangi, sobat. Nah, kemarin itu saya mendapatkan dari beliau karena tak lihat salah satu dari koleksinya itu kok menarik hati saya. Akhirnya terus saya mahari pusakanya. Ini untuk diwarangkannya sendiri, perkiraan ini kayu awar-awar. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis dapur yang kemarin itu menjadi primadona karena banyak sekali yang mencari, yaitu dapur Kebulajer, sobat. Kebulajer atau Mahesolajer. Ini bau minyaknya ini wangi dari beliau. Ini bukan minyak saya, tapi bau minyak dari beliau. Ini wanginya kalem dan juga sangat baunya enak gitu loh, tidak menyengat. Nah, ini wujud dari pusakanya. Ini kalau Anda melihat untuk di bagian sor-sorannya ini ada pamornya, yaitu pamor batu lapak, sobat. Sedangkan di bagian atasnya ini pedaringan kebak. Nah, ini pun juga di dalam satu bilah pusaka ini ada dua buah pamor. Bahkan di bagian gonjonya ini pun juga ada pamornya, yaitu pamor Mas Kumambang. Nah, ini keren ini. Ini berarti di dalam satu bilah keris ini ada 3 buah pamor, 2 yang ada di bilah dan 1 berada di bagian gonjo. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah jawaban dan juga solusi bagi Anda yang saat ini masih pemula dan ingin mengoleksi beberapa Tosan Aji yang bagus dengan mahar terjangkau. Mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi, sobat. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Oh ya, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwanya untuk di review berikutnya saya ingin mereview dari pusaka yang baru saja saya dapatkan ini tadi ada tamu yang membawa pusaka-pusaka yang diwadahi plastik kresek ini. Nah, bagi Anda yang ingin tahu seperti apa sih wujud dari pusakanya, kita akan bertemu di video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.